Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Kabar baik, gaji PNS naik 16% di tahun 2025. Ini penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan gaji bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN dan pensiunan pada tahun 2025. Kabar yang telah dinantikan atau yang telah lama dinanti-nantikan tersebut disampaikan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2025. Dengan besaran kenaikan mencapai 16%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri dan pensiunan, yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik di seluruh penjuru tanah air. Ini bukan sekedar penyesuaian angka, tetapi upaya konkret untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan mereka di tengah tekanan inflasi dan tingginya biaya hidup, ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya. Kenaikan gaji ini dinilai penting untuk mengimbangi dampak inflasi yang terus menggerus kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan tetap, termasuk ASN dan para pensiunan. Pemerintah melihat kebutuhan mendesak untuk melakukan penyesuaian agar daya beli mereka tetap terjaga. Menurut Menteri Keuangan, kebijakan ini dirancang agar selaras dengan dinamika ekonomi nasional yang semakin menantang. Dengan adanya kenaikan gaji sebesar 16%, ASN dan pensiunan diharapkan memiliki ruang lebih luas dalam mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berlaku mulai 2025, disesuaikan berdasarkan golongan. Kenaikan gaji tersebut akan mulai berlaku pada tahun anggaran 2025 dan akan diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh ASN aktif maupun pensiunan. Namun, besaran yang diterima akan disesuaikan berdasarkan golongan, pangkat, serta masa kerja masing-masing individu. Pemerintah juga menyampaikan bahwa kebijakan ini tengah dibahas lebih lanjut dalam kaitannya dengan penyesuaian tunjangan dan insentif lainnya. Mekanisme pelaksanaan akan diatur melalui regulasi lanjutan yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan. Daya beli meningkat, ekonomi nasional terdorong. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh ASN dan pensiunan semata. Dengan peningkatan penghasilan, konsumsi masyarakat juga diperkirakan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di sektor retail dan jasa. Tambahan penghasilan ini berpotensi besar menggerakkan sektor konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kita. Jelas seorang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Lebih dari itu, kebijakan ini juga diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi ASN untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam menjalankan tugasnya. Sementara bagi para pensiunan, tambahan penghasilan menjadi penopang penting dalam menjalani masa purna bakti dengan lebih layak. Tantangan stabilitas fiskal dan tinjauan anggaran. Kendati membawa banyak manfaat, pemerintah menyadari bahwa kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu perhatian utama adalah potensi beban terhadap anggaran negara.
Dengan tingginya kebutuhan pembiayaan di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, kebijakan kenaikan gaji harus dirancang tanpa mengganggu stabilitas fiskal. Namun, Kementerian Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa keputusan ini telah melalui kajian mendalam. Kebijakan ini sudah dihitung secara matang dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal negara. Kami pastikan bahwa tidak akan menimbulkan gejolak anggaran, tegas Sri Mulyani. Meski demikian, sejumlah ASN menyampaikan bahwa kenaikan 16% ini belum sepenuhnya mengimbangi lonjakan biaya hidup, terutama di daerah perkotaan. Mereka berharap agar kebijakan ini juga diiringi dengan peningkatan tunjangan, fasilitas kesehatan, dan insentif lain sebagai bagian dari skema kesejahteraan terpadu. Sambutan positif dari ASN dan pensiunan. Secara umum, pengumuman kenaikan gaji ini disambut antusias oleh kalangan ASN dan pensiunan. Banyak di antara mereka yang melihatnya sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan kinerja selama ini. Ini adalah kabar baik yang lama kami nantikan. Semoga ke depan pemerintah juga memperhatikan peningkatan fasilitas penunjang lainnya, ujar seorang ASN di lingkungan Kementerian Pusat. Pemerintah pun diharapkan segera menerbitkan regulasi pelaksana secara rinci, termasuk skema teknis perhitungan dan penyaluran gaji yang telah disesuaikan. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap ASN dan pensiunan dapat hidup lebih sejahtera serta memberikan kontribusi maksimal dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan nasional. Rincian gaji pokok PNS tahun 2025 berdasarkan golongan. Golongan 1 diperuntukkan bagi PNS dengan latar pendidikan SD dan SMP. 1A Rp2.522.600, 1B Rp2.670.700, 1C Rp2.783.700, 1D Rp2.901.400. Golongan 2 diperuntukkan bagi lulusan SMA, D1 dan D2. 2A Rp3.643.400, 2B Rp3.797.500, 2C Rp3.958.200, 2D Rp4.125.600. Golongan 3 mencakup lulusan D3 dan sarjana S1. 3A Rp4.575.200, 3B Rp4.768.800, 3C Rp4.970.500, 3D Rp5.180.700. Golongan 4 diperuntukkan bagi PNS senior dengan jabatan struktural maupun fungsional tinggi. 4A Rp5.399.900, 4B Rp5.628.300, 4C Rp5.866.400, 4D Rp6.114.500, 4E Rp6.373.200. Langkah strategis untuk keseimbangan ekonomi. Penyesuaian ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan nominal, melainkan juga sebagai respon terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi ASN dan keluarganya. Dalam pernyataan sebelumnya, pemerintah menyebut bahwa struktur gaji baru ini dirancang untuk memastikan penghasilan ASN tetap
proporsional, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan dan saya bawakan di dalam video kali ini. Semoga Bapak Ibu semuanya gembira ataupun senang mendengar kabar berita ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.